Hello guys, so kebetulan hari ini ada tugasan untuk ganti gelung rim. Jom saya share sedikit tentang wheel build. Oke, kalau kita ambil kursus bike pulih basikal, silibus untuk wheel building ini antara silibus yang paling mahal. Kalau UCI course, kursus under UCI, untuk wheel build sahaja yuran dia ialah sebanyak 4.000 euro ya. Jadi proses wheel building ni 3 faktor yang kita kena take note lah waktu buat wheel build. Yang first lateral trueness, yang keduanya radial, and then yang paling last dia kena dish. So macam mana kita mau tahu kita perlu rebuild wheel kita ataupun kita perlu service wheel kita? So kalau kita tengah kayu and then rasa macam basikal tu bergegar, arti dia lateral trueness perlu kena adjust. Ini yang selalu kita boleh nampak kalau tengok tayar depan tu bergoyang. Kalau lateral trueness dia lari. Yang keduanya radial. Radial ni bulat ke tidak rim kita tu. So kalau rim kita rasa macam melompat-lompat macam naik kuda, arti dia tidak cukup bulat. Jadi kita kena adjust dia sudahlah. And then yang paling last sekali dia punya dishing. Dishing tu kena pastikan rim ni betul-betul di tengah-tengah hub. Sebab kalau dia sengit ke tepi, basikal tu kita tu akan jalan menyering macam kereta lari alignment frame. Dia jalan ketam begitu. Kalau basikal kita, tayar kita ni, rim ni tidak betul-betul di tengah-tengah hub. Kalau dia mereng sedikit, dia sengit. Jadi kalau waktu kita kayu tu menyereng lah basikal tu macam ketam. Itu yang buat kita penat sebab macam kapal layar wah. Oke, masih lagi kita cakap pasal wheel set. Kebetulan tengah bikin servis basikal ni, baru perasaan ada satu yang tidak kena dengan wheel inilah. So kalau kita tengok dia punya spoke lacing ni, di mana dia bertemu, dia tidak kena lace dengan betul. Ini yang akan compromise structural rigidity ini wheel lah. Kesilapan macam ni akan membuatkan ini wheel tidak cukup kuat dan dia cepat bengkok. Mujur juga dia punya rider ni tidak begitu berat lah. So ini wheel depan macam tu. Wheel di sebelah belakang pun sama juga. So previous installer mekanik ada buat sedikit kesilapan lah ni. Sedikit kesilapan tapi besar juga dia punya kesan ni. And then satu lagi yang notice, dia tidak lace itu spoke dengan betul. Dia compromise dengan high tension lah. So dia buat ini wheel kencang. Ini yang selalu kita dengar orang bilang dia mau dia punya wheel set keras, kencang, mau spoke yang betul-betul keras, tidak boleh kena lentur langsung. So alang-alang sudah buka ni cerita, saya share lah semua struktur dan material dia ada, dia punya limit, ada breaking point dia. Bila kita mau buat dia kencang, yang kita memang fikir lebih keras lebih bagus, tapi kena fikir balik, lebih keras kita buat, lebih dekat kita move dia punya tolerance kepada breaking point dia. Sebab itu selalu kita dengar kayu dirata di aspal, tiba-tiba spoke patah, ataupun parking belakang kereta tiba-tiba ada yang rusak sebab sudah terlampau kencang, benda tu sudah terlampau rapat dengan breaking point dia. Jadi bila ada sikit saja variability, macam terhantak sikit kah, terinjak batu kecil, atau perubahan cuaca sejak dia jadi panas, dia mengembang, benda tu rosak sebab breaking point dia sudah terlampau dekat. Jadi mekanik yang bagus ialah mekanik yang boleh kira semua tolerance yang
patut kita guna pakailah waktu buat wheel set. So untuk wheel ini kita biar dulu sebab owner cuma mau kita swap dia punya wheels depan ke belakang and then rebuild dia punya tubeless setup saja. Tapi waktu dia collect nanti saya akan address masalah spok dia tuh lah. Sekali dia minta service dia punya bike sebab dia mau pakai ini voucher. Oke, kalau kamu masih ada nih voucher, dia masih valid sampai hujung bulan 3 nih. Jadi jangan kasih sia-sia 25% diskon ya. Kontak saja.